Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche adalah orang yang tidak menganut akal sehat. Ini adalah salah satu kesan si Kongdu terhadap dirinya setelah beberapa saat mereka berhubungan. Misalnya, dia, seorang praktisi Naschen mendalam sebenarnya menantang Murong Yi. Dan juga, di antara semua senjata di Skyweapon Pavilion, dia sebenarnya telah memilih senjata yang terus-menerus dia peringatkan pada Yunche untuk tidak mengambilnya, apapun yang terjadi. Apakah kamu tidak mendengarkan apapun yang baru saja aku katakan? Si Kongdu berkata dengan dingin, pedang ini tidak cocok untuk kami, para praktisi yang mendalam. Mengontrolnya, beberapa ratus kali lebih sulit daripada mengendalikan pedang biasa. Meski berada di Skyweapon Pavilion dan memiliki grade tertinggi, namun saat memilih senjata, hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah cocok untuk Anda. Jangan menyebutkan bahwa itu adalah senjata mendalam bumi, bahkan jika itu adalah senjata mendalam langit, di dalam istana dalam, tetap tidak akan ada orang yang akan memilihnya. Saya mengerti semua yang Anda katakan. Yunche mengatupkan giginya sambil mencoba menopang beban pedang kolosal Tuan, dan berkata perlahan, tapi, saya merasa pedang ini adalah senjata yang paling cocok untuk saya. Hanya tindakan sederhana untuk mengangkatnya membutuhkan hampir seluruh kekuatanmu. Bagaimana Anda berencana mengendalikannya? Itu hanya karena kekuatanku tidak mencukupi. Saat kekuatanku meningkat, akan ada hari di mana aku bisa dengan mudah mengendalikannya, jawab Yunche. Istana bagian dalam, dan bahkan seluruh istana mendalam Blue Wind, tidak memiliki teknik mendalam yang melibatkan pedang berat atau instruktur yang menggunakan pedang berat. Jika Anda benar-benar mengambilnya, Anda bahkan tidak akan tahu cara melatihnya dengan benar. Alis si Kongdu berkerut saat dia dengan sabar berusaha mematahkan semangatnya. Dia benar-benar tidak mengerti, dia jelas telah memberikan banyak alasan, namun Yunche masih langsung memilih pedang berat yang pada dasarnya terlupakan ini. Tidak masalah, belajar sendiri juga bukan keputusan yang salah. Yunche menarik napas dalam-dalam, mengangkat kedua tangannya, dan menyimpan pedang kolosal Tuan ke dalam mutiara racun langit. Setelah itu, dia menepuk tangannya dan berkata dengan puas. Kakak Sikong, saya sudah selesai memilih senjata. Aku akan pergi sendiri ke menara pengumpulan mendalam, jadi ayo pergi ke aula mendalam tertinggi. Kamu, si Kongdu benar-benar ingin mengatakan bahwa dia sungguh konyol. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, lupakan saja, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Karena Anda masih akan membuat pilihan ini, saya tidak punya hak untuk ikut campur. Ayo pergi. Aula mendalam tertinggi, digunakan oleh Istana Mendalam Blue Wind untuk menyimpan segala macam seni mendalam dan teknik mendalam, yang dikumpulkan oleh Istana Mendalam Blue Wind selama beberapa ribu tahun. Aula mendalam tertinggi ada di Istana Dalam, tetapi formasi transmisi dipasang di dalam, sehingga siapapun dari istana luar, tengah, dan dalam dapat masuk. Hanya saja murid istana luar hanya bisa masuk ke lantai 1, murid istana tengah hanya bisa masuk 2 lantai pertama dan hanya murid istana dalam yang boleh leluasa masuk ke lantai 3. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula tingkat seni mendalam dan teknik mendalam yang tersimpan di dalamnya. Setelah melewati pemeriksaan jejak penjaga gerbang, Yunche mengikuti si Kongdu dan langsung tiba di lantai 3. Tempat ini adalah medan keheningan, mengalir dengan aura energi mendalam yang misterius dan kental. Pada pandangan pertama, semua yang ada di garis pandangnya dipenuhi dengan segala macam tablet batu giok dan gulungan batu giok dengan tulisan seni dan teknik yang mendalam. Murid istana dalam dapat mengunjungi aula mendalam tertinggi setiap 2 bulan sekali, dan memilih hingga 2 teknik mendalam atau seni mendalam. Dan dalam waktu 1 bulan, tidak peduli apakah Anda memahaminya sepenuhnya atau tidak, Anda harus mengembalikannya.
Si Kongdu mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan rak batu giok, dan berkata sambil memberi isyarat, Yunce, keberuntunganmu cukup bagus, seni mendalam yang unik dari istana mendalam angin biru kami, formula hati mendalam tertinggi, masih ada di sini, dan itu belum dipinjam oleh murid istana dalam lainnya. Memasuki istana dalam, hal pertama yang harus Anda dapatkan adalah gulungan ini. Berkultivasi dalam formula hati yang sangat mendalam akan membuat kemampuanmu mengendalikan energi yang dalam meningkat pesat. Setelah mencapai level yang cukup, melompati level ke pertempuran akan sangat mudah. Selain itu, sebagian besar teknik unik Blue Wind mendalam Palace kami, juga memerlukan formula hati mendalam tertinggi sebagai landasan untuk memulai. Selain formula hati mendalam tertinggi yang wajib ini, Anda dapat memilih teknik mendalam lain yang cukup kuat. Yunce berjalan di samping si Kongdu dan mengambil formula hati yang sangat mendalam. Setelah menggunakan energinya yang dalam untuk memastikan secara singkat kemampuan dan propertinya, dia meletakkannya dan mulai membolak-balik tablet batu giok dan gulungan batu giok lainnya. Alis si Kongdu berkerut, tapi tidak mengatakan apa-apa. Menghadapi begitu banyak seni dan teknik mendalam, namun hanya mampu memilih dua, tentu saja dia harus memilih dan membandingkan dengan hati-hati. Dia memikirkan saat pertama kali dia masuk, dia sangat terkejut sehingga dia tidak pulih sampai waktu yang lama, dan kemudian menghabiskan sepanjang hari dengan penuh semangat memilih sebelum pergi. Namun, dia percaya bahwa setelah Yunce selesai membandingkan, dia pasti akan kembali dan memilih formula hati yang sangat mendalam. Yunce melewati rak batu giok satu demi satu. Setiap kali dia mengambil gulungan batu giok, dia akan memeriksanya sebentar sebelum segera meletakkannya, yang paling sering dia habiskan, hanya bertahan di tangannya selama 5 atau 6 napas. Setelah 1 jam berlalu, Yunce masih belum menentukan pilihan. Yunce, apakah kamu bingung sampai-sampai matamu juling? Tidak masalah, lihat perlahan. Tahun itu, aku, saudaramu, menghabiskan sepanjang hari mencari. Kata si Kongdu, sangat memahami situasi Yunce. Yunce mengangguk dan berjalan ke rak batu giok berikutnya. Rak batu giok ini dekat dengan dinding timur, dan saat dia berjalan mendekat, dia melihat sebuah keranjang bambu, yang tingginya setengah dari pria, di sudut matanya. Keranjang itu penuh dengan gulungan batu giok yang kusut. Ini jelas juga gulungan batu giok, namun aura yang dikeluarkannya sangat lemah. Kakak Sikong, ada apa di sini? Kata Yunce sambil menunjuk keranjang bambu. Oh, itu adalah teknik mendalam yang Blue Wind Mendalam Palace telah kumpulkan melalui berbagai cara dari berbagai tempat di dalam kekaisaran selama beberapa tahun terakhir. Beberapa yang cukup kuat akan ditempatkan di lantai pertama atau kedua, dan sebagian kecil juga ditempatkan di lantai 3. Dan beberapa teknik mendalam biasa dari orang-orang biasa yang kualitas dan kekuatannya sangat buruk, secara alami ditempatkan di lantai pertama tanpa ada yang mau repot-repot melihatnya lagi. Jadi, beberapa waktu yang lalu, tetua yang menjaga aula mendalam tertinggi telah memilih keterampilan mendalam yang terlalu tidak berguna dan mengabaikan rakyat biasa. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka semua akan dibuang atau dihancurkan, sepertinya hanya dibuang ke sana dan dilupakan. Oh, Yunce merespons dengan suara, berjalan lurus menuju keranjang bambu dan dengan santai mengambil beberapa gulungan batu giok yang si Kongdu sebut sebagai teknik mendalam yang biasa dilakukan orang biasa, dan mulai membolak-baliknya. Setelah mengambil satu dan meletakkannya, datanglah yang kedua, lalu yang ketiga, yang keempat. Saat Yunce berjalan menuju keranjang bambu, si Kongdu mendapat firasat buruk. Mengingat perilakunya sebelumnya, si Kongdu menyimpulkan, tidak peduli betapa keterlaluannya sesuatu, bocah itu pasti bisa melakukannya. Benar saja, Yunce tidak membiarkan si Kongdu. Yunce mengambil 2 gulungan batu giok dari keranjang bambu dan berkata, baiklah, saya akan mengambil 2 buku ini.
Kakak Sikong, ayo pergi. Tinju api, telapak awan api. Melihat nama dari dua teknik mendalam tersebut, Sikong Du hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia akhirnya membuang citra kebajikannya, dan mulai berteriak dan mengutuk. Yunce, apakah air masuk ke kepalamu? Kamu menantang Murong Yi, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kamu memilih pedang berat yang tidak diinginkan siapapun, aku juga tahan dengan itu. Tapi apa yang kamu coba lakukan dengan memilih dua pedang yang tidak berguna? Teknik yang mendalam, tinju api dan telapak awan api, sial. Kedua teknik ini adalah yang terendah dari yang rendah. Yang Anda butuhkan hanyalah pengetahuan dasar tentang seni mendalam atribut api untuk mengubah energi dalam menjadi api. Bahkan anak berusia 3 tahun hanya membutuhkan 1 jam untuk menguasainya sepenuhnya. Dan juga, kekuatan mereka adalah sampah yang paling sampah. Anda ingin memilih jenis teknik mendalam ini di aula mendalam tertinggi. 1 koin dalam warna cian bisa membelikanmu setengah kilo koin itu di toko manapun. Yunce dengan cepat melambaikan tangannya, dan tersenyum sambil berkata, tenanglah, Kakak Sikong. Saya kebetulan memiliki seni mendalam atribut api, jadi saya memilih dua teknik mendalam atribut api. Menurutku ini sangat cocok untukku. Cocok untuk adikmu. Sikong Du menunjuk ke belakangnya, dan berkata, meskipun tidak banyak teknik mendalam atribut api di sini, masih ada beberapa puluh teknik. Api mendalam bencana, jari matahari langit, tinju pembakaran jiwa yang ada di sana, manakah dari itu yang tidak akan 100 kali lebih kuat dari yang ada di tanganmu? Tetapi saya merasa keduanya lebih cocok untuk saya, karena terlihat lebih mudah untuk dikembangkan. Respons Yunce hampir membuat Sikong Du pingsan karena tidak bisa bernapas. Sekarang setelah aku memilih senjata dan teknik yang mendalam, aku akan menyusahkan kakak Sikong untuk membawaku ke tempat tinggalku. Yunce menyimpan Flame Fist dan Fire Cloud Palm, dan berkata dengan serius. Sudut mulut Sikong Du bergerak sedikit, dan dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun lagi. Sesuai keinginan Yunce, dia membawanya keluar dari aula mendalam tertinggi dan langsung membawa Yunce ke tempat tinggalnya. Blue Wind Mendalam Palace secara alami tidak pelit dengan tempat tinggal murid batin mereka. Ketika Yunce melihat rumah di depannya, hatinya sedikit terkejut. Rumah itu ternyata luas dan bahkan dilengkapi dengan halaman elegan yang serasi. Semua fasilitas tempat tinggal sudah tersedia di dalam, bahkan tempat tidurnya pun terbuat dari sutra halus. Setiap murid istana dalam adalah sosok yang bahkan keluarga kekaisaran Blue Wind perlu mengundang dengan ramah, jadi tentu saja tidak akan ada kelalaian. Ini adalah tempat tinggalmu. Saya tinggal di halaman nomor 41, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Juga, nomor ruang pertemuan mendalam Anda di menara pengumpulan mendalam adalah 101. Tubuh Anda telah ditanamkan dengan jejak mendalam yang sesuai, dan Anda juga satu-satunya yang bisa masuk, jadi Anda dapat berkultivasi di sana kapan saja tanpa khawatir. Selanjutnya, jangan lupa untuk pergi ke paviliun pelet mendalam istana dalam setiap 7 hari untuk mengambil 10 pil pemulihan mendalam berukuran sedang, 3 pil pendinginan tulang, dan 2 pil pengembalian surga kecil. Juga, jika Anda kebetulan bertemu dengan murid istana dalam lainnya di istana dalam ini, sama sekali jangan memicu konflik apapun, karena siapapun di sini, bukanlah seseorang yang bisa Anda sakiti. Istana yang mendalam tidak memiliki batasan apapun terhadap kebebasan murid-murid istana dalam. Anda dapat dengan bebas bergerak di istana luar, tengah dan dalam, dan juga dapat dengan bebas meninggalkan istana yang mendalam kapan saja, jika Anda ingin membuang waktu kultivasi di istana dalam. Setelah mengatakan apa yang perlu disampaikan, Sikong Du tidak tinggal diam lagi, pergi duluan. Dia sekarang mulai menjadi lebih percaya diri, bahwa ada sesuatu yang salah dengan otak Yunce, atau dia hanyalah orang gila.
Setelah setengah jam, Su Kongdu muncul di hadapan Qin Wuxiang. Dia saat ini sedang duduk langsung menghadap Qin Wuyu, dengan santai menikmati teh. Apakah semuanya sudah beres? Qin Wuxiang bertanya sambil tertawa. Iya, murid ini telah menenangkan Yunce dengan baik. Hanya saja, si Kongdu memasang ekspresi kacau, dan sepertinya dia tidak tahan untuk mengatakannya dengan lantang. Hanya apa? Qin Wuxiang melirik sekilas. Di Skyweapon Pavilion, dia memilih pedang kolosal tuan itu. Oh! Qin Wuxiang memiliki ekspresi terkejut, dan memandang Qin Wuyu dengan penuh pertanyaan, anak kecil itu ahli dalam pedang berat. Tidak, Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, sepengetahuan saya, dia sebenarnya tidak menggunakan senjata apapun. Adapun mengapa dia memilih pedang berat itu, ini benar-benar membuat penasaran. Namun, setidaknya dengan pemahamanku tentang dia jelas bukan salah satu dari orang-orang sederhana yang akan memilih pedang raksasa tuan hanya karena kualitasnya yang tinggi. Oh benar, si Kongdu, dua seni mendalam dan teknik mendalam manakah yang dia pilih? Dia tidak memilih seni yang mendalam. Si Kongdu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan alis membungkuk, sebaliknya, dia memilih dua teknik mendalam, masing-masing, Flame Fist dan Fire Cloud Palm. Teh di mulut Qin Wuxiang dan Qin Wuyu secara bersamaan disemprotkan ke wajah masing-masing. Istana dalam sangat sunyi. Saat memasuki istana dalam sejak lama, Yunce masih belum melihat satupun murid istana dalam. Saat ini, sebagian besar sedang berkultivasi di menara pengumpulan yang mendalam. Yunce berdiri di halaman kecil dan menemukan tempat yang rata. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengaktifkan energinya yang dalam dan memanggil pedang kolosal tuan dari mutiara racun langit. Dengan pedang kolosal tuan yang beratnya hampir 2000 kg di tangan, meskipun Yunce telah bersiap untuk beban itu, pedang itu tenggelam dan hampir jatuh dari genggamannya. Dia mengatupkan giginya erat-erat saat kedua tangannya dengan teguh meraih gagang pedang. Tapi dia tidak bisa mengangkat pedang besar itu secara keseluruhan. Jiwa jahat. Setelah membuka Evil Soul, Yunce mengumpulkan semua kekuatannya, menggeram pelan, dan mengangkat pedang kolosal tuan. Tapi setelah beberapa saat, setengah dari tubuh pedang itu sekali lagi, dengan kejam menghantam kembali ke tanah. Jika bukan karena gigi Yunce yang mengepal, bahkan gagang pedangnya pun akan jatuh juga. Fiuh, Yunce menghela nafas lega setelah menarik pedang kolosal tuan. Dia menyeka dahinya yang dipenuhi keringat dan berbisik pada dirinya sendiri. Mengapa kamu memilih pedang yang berat ini? Apakah ini benar-benar hanya karena nilainya yang tinggi? Suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya. Tentu saja tidak. Yunce menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan serius, sebelum memasuki paviliun senjata langit, aku sudah memutuskan untuk mengambil pedang ringan yang digunakan sebagian besar praktisi. Tetapi ketika saya semakin dekat dengan pedang berat ini, tiba-tiba saya merasakan perasaan yang luar biasa. Kemudian saya yakin itu yang paling cocok untuk saya. Mengapa? Tanya Melati. Dia jarang mempertanyakan sesuatu secara detail, tapi sepertinya dia sangat tertarik pada mengapa Yunce memilih pedang berat. Karena ini adalah pedang yang digunakan untuk melindungi. Yunce sedikit menghadap ke atas saat dia perlahan merespons. Apa yang dikatakan si Kongdu tidak salah. Pedang yang berat adalah senjata yang tidak cocok untuk praktisi mendalam manapun dan hanya cocok untuk digunakan di medan perang. Jika saya murni seorang praktisi yang mendalam, saya juga tidak akan memilih pedang berat ini. Tapi, saya tidak. Iya. Aku juga dengan panik mengejar kekuasaan dan masih melakukannya sampai hari ini. Alasan mengapa saya buru-buru menantang Murong Yi juga untuk memberikan tekanan yang cukup pada diri saya sendiri. Tetapi tujuan saya dalam mengejar kekuasaan dan cara berpikir saya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena saya telah melalui sesuatu yang orang lain tidak akan pernah bisa alami seumur hidup mereka.
Itu adalah kematian, dan reinkarnasi. Benua langit yang mendalam dinamakan benua langit yang mendalam karena berkultivasi di alam yang mendalam adalah tujuan utama negeri ini, dan bahkan mungkin tujuan utama dunia ini. Tingkat kekuatan yang sangat besar mewakili status dan prestise seseorang di dunia ini. Benua langit yang mendalam memiliki banyak sekali praktisi yang mendalam. Mereka menggunakan sebagian besar hidupnya untuk dengan penuh semangat mengejar tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Namun, sebagian besar tidak memahami alasan mengapa mereka mengejar kekuasaan, mereka hanya mengejar, dan hanya ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Tapi aku tidak lagi sama dengan mereka. Saya saat ini sangat jelas dalam alasan mengapa saya mengejar kekuasaan. Yunce menutup matanya dan dengan lembut melanjutkan dengan lambat, saya ingin melindungi semua orang yang penting bagi saya di sisi saya. Sebelumnya, aku berpikir selama aku tega, dan selama aku memperlakukan temanku dengan baik, hal itu akan memberikan keamanan dan kebahagiaan bagi orang pentingku. Tapi setelah kehilangan mereka berkali-kali, aku akhirnya menyadari bahwa di tempat di mana yang lemah dimangsa oleh yang kuat, di dunia yang menghormati kekuasaan, untuk memberi mereka rasa aman, aku harus lebih kuat. Cukup kuat untuk membuat orang mengagumi saya, cukup untuk membuat orang tidak berani menindas dan mempermalukan saya. Hanya dengan cara ini saya benar-benar dapat melindungi dan tidak kehilangan siapapun untuk kedua kalinya. Pedang ringan cocok untuk praktisi yang mendalam, mereka mudah digunakan dan mudah dikuasai. Tidak hanya gesit, mereka juga bervariasi dalam banyak hal. Sejak zaman kuno, itu adalah senjata paling sempurna. Namun dalam hal perlindungan, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pedang berat. Saat mengacungkan pedang ringan, paling banyak seseorang bisa melindungi 3 atau 5, sedangkan untuk mengacungkan pedang berat, bahkan melawan ribuan pasukan kuat yang mendekat, selama orang yang ingin aku lindungi berada di belakang, mereka seharusnya aman. Aku bahkan tidak mau berpikir untuk melukai mereka kecuali menghalangi pedangku yang berat dan berjalan di atas mayatku. Tidak hanya itu, sehubungan dengan kecocokan dengan praktisi yang mendalam, saya tidak sepenuhnya menyetujui apa yang dikatakan si Kongdu. Alasan mengapa tidak ada yang memilih pedang berat adalah karena sulit untuk menguasai pedang berat, ratusan ribu kali lebih sulit daripada pedang ringan. Menjadi akrab dengan pedang berat membutuhkan waktu dan juga membutuhkan waktu ratusan ribu. Tapi, jika ada suatu hari di mana seseorang bisa mengayunkan pedang berat secepat yang dia lakukan pada pedang ringan, lalu, di dunia ini, apa yang mungkin bisa menahan kekuatan pedang berat itu? Yunce mengucapkan setiap kata tanpa ragu-ragu. Sejak pertama kali dia melihat pedang kolosal Tuan, itulah gambaran yang ada dalam pikirannya. Namun, dia sepenuhnya menyadari betapa sulitnya untuk mencapai hal ini, dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Seseorang dapat memilih pedang ringan dan mencapai penguasaan pedang dalam 20 tahun. Tapi sehubungan dengan orang lain yang memilih pedang berat, mungkin dia hampir tidak bisa mengendalikan pedang berat itu dalam 20 tahun. Selain itu, dalam jangka waktu 20 tahun ini, kultivasi kekuatan yang dalam bahkan mungkin terlibat. Melawan lawan di level yang sama, peluang menangnya sangat rendah, dan mereka bahkan mungkin dipandang remeh. Akibatnya, praktisi yang memilih pedang berat sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Meski begitu, Yunce dengan keras kepala ingin melakukan ini. Mungkin ada alasan tambahan yang penting, mungkin dia secara tidak sadar tidak ingin memilih pilihan yang sama dengan yang dipilih oleh mayoritas praktisi mendalam. Setelah Yunce selesai berbicara, Jasmine juga tidak menjawab untuk waktu yang lama. Tepat ketika Yunce hendak mencoba lagi pedang kolosal Tuan, suara Jasmine samar-samar keluar, alasan mengapa kamu memilih pedang berat persis sama dengan kakak. Gerakan Yunce terhenti saat dia dengan lembut bertanya, kakakmu. Dia juga menggunakan pedang yang berat.
Suara Jasmine dipenuhi emosi. Yun Ce pada dasarnya bisa membayangkan penampilannya yang bermata merah, karena kata kakak adalah yang paling hangat dan lembut di hatinya, namun juga memiliki rasa sakit yang paling dalam. Pada awalnya, senjata pilihan kakakku juga merupakan pedang ringan. Setelah itu, dia meletakkan pedang ringannya dan mengambil pedang yang berat itu, lalu kakakku berkata, "Pedang yang berat itu adalah senjata untuk menyembelih, senjata yang sombong, tetapi lebih dari itu adalah senjata untuk perlindungan. Dia ingin menggunakan pedang berat untuk melindungiku, melindungi ibu, dan melindungi tanah air kita. Untuk berlatih dengan pedang yang berat, saudaraku mengambil risiko besar untuk mengembangkan buku terlarang Jalan Agung Sang Buddha, dan setelah mengalami banyak kesulitan yang tak terhitung, dia menemukan warisan Dewa Penjara Sirius, dan memperoleh Dewa Penjara Sirius untuk saya. Setelah itu, dengan ketekunan yang besar, saudara berhasil sepenuhnya mengembangkan Jalan Agung Buddha dan Penjara Dewa Sirius Tome. Saat dia membawa pedang berat di medan perang, hanya dengan satu ayunan pedang, puluhan ribu tentara akan musnah seluruhnya. Saat itu, yang paling kusukai adalah menyaksikan gambaran saudara laki-laki yang mengacungkan pedang berat di medan perang. Saudara laki-lakinya adalah yang paling tampan, paling berkuasa, dan dia memberi saya dan ibu perasaan aman dan percaya yang tak terlukiskan. Seandainya kakak ada di sana, meski langit sedang runtuh, kami tidak perlu takut sedikit pun, karena kakak akan menggunakan pedangnya yang berat, dan selalu melindungi kami yang berada di belakangnya." Suara Jasmine menjadi semakin pelan, hingga akhirnya menjadi getaran yang nyata. Karena kakaknya, pada akhirnya telah meninggal, dari dalam uraiannya, orang dapat mengatakan bahwa kakaknya adalah eksistensi kuat yang tak tertandingi, mungkin begitu kuat hingga berada di luar jangkauan pemahaman Yun Ce. Jasmine tidak benar-benar mengatakan bagaimana kakaknya meninggal, dan Yun Ce tidak berani bertanya, karena itu mungkin kenangan paling tragis di hatinya. Menyerahkan pedang ringan dan mengambil pedang berat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. "Kakakmu benar-benar orang yang sangat perkasa," Yun Ce berkata sambil menghela nafas. "Jika memungkinkan, aku sangat ingin bertemu dengannya." Jasmine tidak berbicara lama, tampak menstabilkan emosinya. Setelah sekian lama, dia dengan tenang bertanya, apakah kamu benar-benar akan terus menggunakan pedang berat di masa depan?" "Karena saya sudah memilihnya, tentu saya tidak akan berubah pikiran atau menyesalinya," kata Yun Ce tanpa ragu-ragu. "Lagi pula, aku memiliki vena mendalam dewa jahat. Di bawah level yang sama, saya bisa mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Mengendalikan pedang berat jauh lebih mudah bagi saya dibandingkan dengan praktisi mendalam lainnya." "Bagus," jawab Jasmine, dan setelah jeda singkat, dia berkata dengan sederhana, "Kalau begitu, mulai hari ini, aku akan mengajarimu Jalan Agung Sang Buddha." "Jalan Agung Sang Buddha, yang baru saja kamu sebutkan, yang dikembangkan kakakmu?" jawab Yun Ce kaget. "Itu benar, justru itulah buku terlarang yang dikembangkan kakakku untuk mengendalikan pedang berat." Jasmine berkata dengan dingin, "Alasan mengapa ini dikenal sebagai Jalan Agung Sang Buddha, adalah karena ini seperti seni dewa jahat di tubuhmu, sebuah seni mendalam ilahi milik dewa sejati dari era primordial. Itu berasal dari dewa sejati primordial yang pernah disebut dewa kemarahan. Yang berbeda adalah bahwa seni dewa jahat ada di dalam pembuluh darah yang dalam dan tidak perlu dikultivasikan, tetapi Jalan Agung Sang Buddha memengaruhi darah, meridian, otot, kulit, dan rambutmu, dan sebenarnya tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan pembuluh darah yang dalam atau bahkan kekuatan yang sangat besar. Mirip dengan seni dewa jahat, seni mendalam ilahi." Yun Ce kaget di dalam hatinya. Kekuatan besar dari seni dewa jahat sudah jelas, sampai sekarang dia hanya bisa membuka gerbang pertama, dan dalam kondisi berada di alam Naschen mendalam tingkat ke-10. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Feng Yue, yang berada di alam mendalam sejati tingkat ketiga.
Karena jalan agung Sang Buddha juga merupakan seni mendalam ilahi, kekuatannya tidak kalah dengan seni dewa jahat. Setelah kematian dewa sejati primordial, meskipun tidak ada yang tahu bagaimana jalan agung Sang Buddha diedarkan, namun tetap menjadi keberadaan terlarang. Karena ini adalah seni mendalam surgawi, ia tidak bisa dikembangkan oleh manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jalan agung Sang Buddha telah melewati banyak tangan, tak terhitung banyaknya ahli tak tertandingi yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai puncak keberadaan. Akhirnya meledak sampai mati karena upaya mereka untuk secara paksa mengembangkan jalan agung Sang Buddha. Kekuatan para dewa bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Hanya sampai kemudian, jalan agung Sang Buddha lenyap dari dunia, dan legenda mengenai hal itu juga mulai memudar secara bertahap. Hanya sampai suatu hari, saudara lelaki itu kebetulan menemukannya di negeri yang mistis dan berbahaya. Dan penemuan jalan agung Sang Buddha juga merupakan rahasia yang tidak diungkapkan kepada orang lain. Di dunia ini, hanya aku dan saudaraku yang mengetahuinya, bahkan ayah dan ibu pun tidak pernah menyadarinya. Jasmine tidak berbohong, jalan agung Sang Buddha adalah rahasia antara dia dan kakaknya. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang tahu tentang kemunculan kembali jalan agung Sang Buddha. Setelah saudara laki-laki Jasmine meninggal, jalan agung Sang Buddha hanya ada di dalam hati Jasmine. Dia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan jalan agung Sang Buddha, apalagi menyebarkannya kepada seseorang. Dia sebenarnya bermaksud untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Sebaliknya, dia ingin jalan agung Sang Buddha selamanya tinggal di lubuk jiwanya dengan kenangan indah tentang kakaknya. Tapi Jasmine terus melihat wajah kakak laki-lakinya di tubuh Yunce, dan bahkan merasakan jejak kakak laki-lakinya darinya, pertama kali, saat berada di sarang naga api, ketika dia menggunakan separuh darahnya tanpa ragu untuk menyelamatkannya. Ketika dia samar-samar sadar kembali dan terbangun, dia berpikir bahwa dia sedang melihat kakaknya. Dan ketika Yunce memilih pedang berat itu, lalu menjelaskan alasan mengapa dia mengambilnya, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang memukul jantungnya dengan keras dan bergetar dalam waktu yang sangat lama. Dia tahu mengapa dia benar-benar ingin mengajari Yunce jalan agung Sang Buddha yang terlarang ini. Karena dia ingin melihat gambaran kakaknya mengacungkan pedang berat pada Yunce, seolah-olah dia sedang menciptakan adegan yang hanya bisa dilihat dalam mimpinya. Karena jalan agung Sang Buddha tidak dapat dikembangkan oleh manusia dan dewa tidak lagi ada di dunia ini, bagaimana mungkin saudaramu berhasil mengembangkannya? Yunce bertanya, sambil menyela pikirannya. Karena dia seperti kamu, seseorang yang mewarisi kekuatan dewa sejati primordial. Dewa sejati primordial itu dikenal sebagai dewa bintang Sirius. Pembuluh darah dan darahnya yang dalam mengandung tanda dewa sejati dan dengan demikian, ia akan menanggung beban kekuatan jalan besar Sang Buddha. Namun, jalan agung Sang Buddha memiliki total 12 tahap namun tahap ke-6 adalah batas kultivasi saudara. Melanjutkan lebih jauh akan menghasilkan kematian yang sama seperti yang dilakukan orang lain dengan sia-sia. Dan kamu, dengan vena mendalam dewa jahat, harus sama dengan saudara laki-laki, dan dapat berkultivasi hingga tahap ke-6 dari jalan agung Sang Buddha. Dan selama Anda berkultivasi ke tahap pertama jalan agung Sang Buddha, Anda dapat dengan mudah mengendalikan pedang berat ini. Setiap kalimat yang diucapkan Jasmine, mengejutkan Yunce. Dia menelan seteguk air liur dan bertanya dengan nada yang agak tidak yakin, maksudmu, hanya tahap pertama dari jalan agung Sang Buddha, akankah aku bisa menguasai pedang kolosal tuan ini? Pedang berat ini bukanlah pedang berat biasa, beratnya 1950 kg. Dan apa yang dikatakan Jasmine setelahnya, hampir membuat Yunce berlutut di tempat. Tentu saja aku tahu berat pedang berat ini. Jasmine berkata dengan dingin, tetapi,
jika Anda berhasil mengembangkan tahap pertama Jalan Agung Sang Buddha, dalam kondisi tidak ada peningkatan energi sama sekali, itu dapat meningkatkan kekuatan lengan Anda sebanyak 1.500 kilo. Tahap kedua, mampu meningkatkan kekuatan lengan sebanyak 4.000 kilo, dan tahap ketiga, 10.000 kilo. Tahap pertama saja sudah cukup bagi Anda. Jika Anda mencapai tahap kedua, memegang pedang berat ini di tangan Anda tidak akan berbeda dengan pedang ringan di tangan seorang praktisi biasa. Juga, meski kamu tidak menggunakan pedang berat, hanya dengan penambahan kekuatan lengan, dan tanpa mengaktifkan jiwa jahat, tidak akan ada orang yang bisa menjadi tandinganmu dalam peringkat yang sama. Dengan dukungan jiwa jahat, itu juga akan cukup untuk mengalahkan lawan yang berada setengah alam besar di atasmu.